Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 yang saya sayangi dan saya banggakan. Selamat untuk Anda semuanya yang telah berhasil naik ke kelas 11. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Karena ini pertemuan pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian akan menjelaskan materi yang akan dipelajari selama semester 1. Untuk anak-anakku kelas 11 OTP, saya yakin tanpa perkenalan pun kalian sudah mengenal saya karena kita sudah berjumpa pada saat kelas 10. Namun, untuk anak-anakku kelas 11 UPW 2, saya yakin pasti banyak di antara kalian yang belum mengenal saya. Jadi, saya di sini akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Yunita. Saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 11. Alamat saya Desa Kalimendong, RT 6 RW 1, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Usia saya 31 tahun. Jadi, apabila besok kita bertemu di suatu tempat, karena kita masih pembelajaran jarak jauh ya, kalian sudah mengenal saya, tapi saya belum melihat kalian, tolong sapa saya ya. Selama semester Gasal untuk kelas 11, mata pelajaran bahasa Indonesia akan mempelajari 5 materi. Materi yang pertama adalah teks prosedur. Yang kedua, teks eksplanasi. Yang ketiga, teks ceramah. Yang keempat, menyusun butir-butir penting dari buku non-fiksi. Dan yang terakhir adalah menganalisis pesan dari buku fiksi. Untuk materi teks prosedur, saya yakin ini bukan materi yang asing karena waktu SMP kalian sudah mempelajarinya. Untuk eksplanasi, ceramah, dan yang lainnya, saya yakin kalian sudah mempelajarinya secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja kalian belum memahami teorinya. Jadi, mari selama semester Gasal ini kita mempelajari semua materi yang harus kalian kuasai di kelas 11 ini. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah teks prosedur. Nah, berdasarkan silabus yang terbaru untuk bahasa Indonesia tingkat SMK, untuk teks prosedur itu ada 4 KD atau 4 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Di mana untuk kode KD yang berawalan dengan huruf 3 itu berarti KD pengetahuan, dan yang berawalan dengan huruf 4 itu berarti KD keterampilan. Untuk teks prosedur ada 2 KD pengetahuan, yaitu kalian akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan untuk keterampilannya, kalian nanti akan belajar membuat teks prosedur yang baik dan benar berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Materi yang kedua adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini sangat berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kalian mungkin masih terasa asing ketika mendengarkan kata eksplanasi. Besok kalau kita sudah belajar tentang eksplanasi, kalian akan mengatakan, oh ternyata yang itu. Pasti itu ya. Nah, di sini ada 4 KD. Kita akan mempelajari 2 KD pengetahuan, di mana kita akan mempelajari tentang informasi yang berkaitan dengan pengetahuan atau urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Kemudian kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, tentunya yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi nanti setiap jurusan, model teks yang kalian buat, itu temanya berdasarkan jurusan kalian masing-masing. Untuk keterampilannya, nanti kalian akan memproduksi teks eksplanasi. Kalian lihat gambar yang ada di sebelah kanan? Ada orang sedang apa itu? Ya, betul. Orang tersebut sedang berbicara atau sedang berceramah. Materi ketiga kita untuk semester ini adalah ceramah. Dalam ceramah,
kita akan mempelajari 4KD, di mana nanti kita akan mempelajari pengetahuan tentang menganalisis informasi yang ada di dalam ceramah, menganalisis isinya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan tentunya ceramah-ceramah itu nanti kita susun berdasarkan bidang pekerjaan. Dan untuk tugas akhirnya, nanti kalian akan saya suruh untuk membuat video ceramah. Nah, membuat video ceramah kemudian kalian unggah ke dalam YouTube. Pasti menyenangkan, bukan? Materi yang keempat, sebetulnya bukan materi yang asing, karena untuk kelas 10 kita sudah mempelajarinya, yaitu tentang buku non-fiksi atau buku pengayaan. Kalau dulu kelas 10 kalian minimal sudah membaca 2 buku pengayaan, jadi saya harap untuk kelas 11 ini kalian membaca lagi, mencari buku lagi. Silakan kalian pinjam. Ya, silakan kalian pinjam kemudian kalian baca lagi mulai hari ini juga untuk bekal materi keempat kita. Nanti kita akan mendeskripsikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan. Kemudian menemukan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca kalian masing-masing. Jadi misalnya untuk anak perkantoran berarti kalian harus membaca buku yang berkaitan dengan otomatisasi tata kelola dan perkantoran. Dan bagi anak-anak jurusan pariwisata berarti kalian harus mencari buku pengetahuan yang berkaitan dengan jurusan pariwisata. Nah, untuk keterampilannya, nanti kalian akan menyajikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan, kemudian menyajikan persamaan dan perbedaan isi 2 buku pengayaan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Materi yang terakhir yaitu tentang buku fiksi. Hanya ada 2 KD, yang pertama adalah menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca, kemudian untuk keterampilannya adalah menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Jadi kalian setelah KD sebelumnya, kalian harus membaca buku-buku pengayaan atau non-fiksi, untuk materi terakhir kita, kalian akan diajak piknik bertamasya dalam sebuah imajinasi dari buku fiksi. Jadi silakan nanti kalian membaca novel. Nah, untuk memperlancar proses belajar kita materi terakhir, tidak mungkin nanti misalnya 1 hari kalian bisa langsung mengerjakan tugas-tugas dari saya, karena tentunya kalian harus membaca novel terlebih dahulu. Maka dari itu kalian harus membaca novel, membaca buku-buku fiksi, non-fiksi juga mulai dari hari ini. Silakan nanti kalian bisa mencari, bisa pinjam buku tersebut di perpustakaan, ya. Nah, itulah yang kita pelajari selama semester 1 atau semester gasal di kelas 11. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, mengingat masa pandemi ini belum berakhir, jadi kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu, saya akan menggunakan beberapa aplikasi untuk membantu kita dalam proses belajar. Yang pertama jelas pasti kita menggunakan psikologi. Kelas 10 juga sudah kan? Tentunya untuk kelas 11 mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ketika kalian login ke psikologi dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di situ, mempelajari materi-materinya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan YouTube. Nanti video-video pembelajaran akan saya unggah ke YouTube, kemudian akan saya share kepada Anda semuanya. Dan yang paling penting adalah menggunakan WA Group, di mana WA Group ini kita anggap sebagai ruang kelas kita, ya. Jadi semua informasi hari ini tugasnya apa, kita mau mengerjakan apa saja, semuanya dari WA, kemudian kita masuk ke aplikasi-aplikasi yang lainnya. Demikian materi yang kita pelajari selama semester 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pesan saya adalah, ayo setiap hari harus meluangkan waktu minimal 15 menit untuk membaca buku. Ya, salam.
literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.